Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihudahu, amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a واتقوا الله الذي تسألون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah wa barakallahu fikum. Walhamdulillah, senantiasa kita memuji Allah atas nikmat karunia yang kita rasakan setiap harinya, terutama nikmatul Islam wal iman, nikmat istiqamah di atas keislaman dan masih diberi keimanan oleh Allah Jalla wa Ala. Yang mana dua nikmat ini adalah nikmat yang tak tertandingi nilainya walaupun dengan dunia dan seisinya. Maka hendaknya kita semua memperhatikan dua nikmat ini dengan cara menjalankan perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangannya. Dan insyaAllah pada kesempatan kali ini, judul dari kajian kita mengenai bahwasanya meninggalkan solat yang Allah Tabaraka wa Ta'ala wajibkan kepada hamba-hambanya, iaitu solat 5 waktu seperti solat zuhur, kemudian solat al-asr, kemudian maghrib, isya, kemudian solat subuh. Bahwasanya meninggalkan solat yang Allah wajibkan, solat 5 waktu, atau meninggalkan salah satunya saja, merupakan sebab seseorang akan disiksa di alam kuburnya. Sebab yang dengannya seseorang akan mendapatkan balasan berupa azab dan siksa di alam kuburnya sebelum disiksa pada yaumal qiyamah, sebelum disiksa pada hari kiamat. Disebutkan dalam hadis yang di dalam kitab Al-Silsilah As-Sahihah. Hadis ini diriwayatkan dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan bahwasanya Rasulullah pernah bersabda dalam hadis yang sahih, "Umira bi'abdin min ibadillah." Rasulullah mengatakan nanti setelah masuk ke alam kuburnya, ada seorang hamba yang diperintahkan ayudraba fi qabrihi mi'ata jaldah, diperintahkan untuk dicambuk di dalam kuburannya sebanyak 100 cambukan. Jadi ketika ada seorang muslim masuk ke dalam kuburannya, ternyata ada seorang muslim mukmin diperintahkan untuk dicambuk sebanyak 100 cambukan. Falam yazal yas'alu wa yad'u hatta sarat jaldatan wahidah. Maka ketika dia mengetahui dia akan dipukul 100 kali cambukan, maka dia meminta, berdoa kepada Allah agar tidak dicambuk, yang akhirnya cambukan yang 100 tadi dikurangi menjadi 1 kali cambukan di alam kuburnya.
fajulida jaldatan wahidah, maka akhirnya pun seorang muslim mukmin tadi di kuburannya dicambuk menjadi 1 kali cambukan, yang awalnya 100 kali. Tetapi jangan seseorang menganggap remeh pukulan yang 1 kali tadi, yang mana famtana'a qabruhu alaihi nara. Ternyata sekali cambukan itu, kata Nabi, membuat kuburannya penuh dengan api. Penuh dengan api. Falamma irtafa'a anhu afaqa. Qala alamun janattumuni. Faqila innaka sannaita sanatan wahida bighairi tahurin. Wa marata ala madhrumin falam tansurhu. Maka setelah dia dicambuk dengan sekali cambukan tadi, yang pastinya cambukan yang menyakitkan, maka setelah sadar, setelah berhenti dari cambukan tadi, irtafa'a anhu afaqa, maka dia mulai sadar dan bertanya, anamun jalattumuni, apa alasan kalian mencambukku? Apakah alasan kalian mencambukku? Ini menunjukkan seorang mukmin muslim di kuburannya merasa bingung. Kenapa masih dicambuk juga? Bukankah selama di dunia salat 5 waktu rajin? Bukankah selama di dunia puasa Ramadan dijalankan terus? Bukankah di dunia dia mentaati Allah? Kenapa di kuburan masih dicambuk? Faqila lahu, maka dikatakan kepadanya, innaka sannaita sanatan wahidah, sesungguhnya engkau pernah sekali solat bi ghairi tahurin, tetapi solat itu tidak berwudu sebelumnya, tidak bersuci, yang bisa jadi karena lupa. Engkau tidak bersuci ketika itu solatnya. Ini alasan yang pertama. Alasan yang kedua, wa mararta ala mazlumin falam tansurhu, engkau pernah melewati orang yang dizolimi, tapi dirimu tidak mau menolongnya. Bayangkan ya, di sini sekali solat dia lupa berwudu, itu menjadi sebab siksa di alam kuburnya. Maka bagaimana kiranya orang yang sengaja meninggalkan solat? Bagaimana kiranya orang yang sengaja meninggalkan solat? Kalaulah tidak sengaja, tidak berwudu ketika solat, diancam 100 cambukan. Dan itu pun kejadian hanya sekali. Bagaimana orang yang berulang kali meninggalkan solat 5 waktu, bahkan setiap hari meninggalkan solat 5 waktu, maka lebih pantas untuk dicambuk di alam kuburnya daripada sekedar orang yang lupa berwudu ketika solatnya, dan itu pun hanya sekali dalam hidupnya. Maka dalil ini digunakan oleh para ulama sebagai penjelas bahwasanya orang yang meninggalkan salat dengan sengaja tanpa ada alasan yang syar'i, maka dia akan disiksa di alam kuburnya. Bisa jadi dengan 100 cambukan, bisa dengan 1000 cambukan, atau bisa dengan 10.000 cambukan, atau bisa dengan 100.000 cambukan, sesuai dengan jumlah solat yang dia tinggalkan. Kalaulah meninggalkan 1 solat diancam 1000 cambukan, kalau 5 solat berarti dia diancam 5.000 cambukan. Kalau dia tinggalkan selama bertahun-tahun, maka alangkah banyaknya cambukan yang disiapkan untuknya. Maka hendaknya orang yang meninggalkan solat bertobat kepada Allah sebelum disiksa di alam kuburnya, karena alam kubur itu adalah alam pertanggungjawaban atas dosa-dosa yang hamba lakukan ketika di kehidupan dunia. Ini hadis yang pertama
yang menjelaskan tentang adanya siksa kubur untuk orang-orang yang meninggalkan solat yang Allah tabaraka wa ta'ala wajibkan. Solat yang Allah tabaraka wa ta'ala wajibkan. Hadis yang kedua adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, nomor hadis 6525, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seringkali berkata kepada sahabatnya selesai dari salat subuh dengan sebuah pertanyaan. Wahai sahabatku, kata Nabi, apakah kalian, di antara kalian ada yang bermimpi tadi malam? Apakah ada di antara kalian, kata Nabi, yang bermimpi tadi malam atau malam-malam yang sebelumnya? Ini kebiasaan Nabi kalau selesai solat subuh berjamaah. Nabi bertanya ke sahabat, adakah di antara kalian yang bermimpi? Itu menunjukkan mimpi orang beriman itu bukan mimpi sembarangan dan sangat pantas untuk diperhitungkan dan dipikirkan dengan baik. Adakah di antara kalian, kata Nabi, yang bermimpi? Maka kata Samurah radhiyallahu an, maka ada di antara sahabat yang bermimpi kemudian menceritakan kisah mimpinya ketika itu. Maka dia mengatakan suatu saat ketika subuh dia bercerita tentang mimpinya, sahabat ini. Semalam aku didatangi dua orang. Didatangi dua orang. Yang kedua orang ini, kata sahabat itu ketika menceritakan mimpinya, mengajak diriku pergi ke sebuah tempat, dan kami mendatangi dalam mimpi tersebut seseorang yang berbaring dan yang lainnya berdiri di sampingnya. Orang yang berdiri itu membawa batu besar. Kemudian orang yang membawa batu besar tersebut menjatuhkan batu besarnya ke arah kepala orang yang sedang berbaring, yang akhirnya kepalanya menjadi pecah karena dilemparkan batu yang besar. Namun orang yang melemparkan batu yang besar tadi melihat batunya menggelinding. Kemudian dia mengambil kembali batunya. Setelah dia mengambil kembali batunya, maka kepala yang pecah tadi utuh kembali. Kemudian dilemparkan kembali ke kepalanya sampai pecah lagi. Kemudian kepalanya utuh lagi, dilempar lagi sampai pecah. Maka lantas kata sahabat tadi bertanya kepada dua orang yang membawanya di dalam mimpi sambil mengatakan, Subhanallah, Subhanallah, mengapa dua orang ini seperti ini? Mengapa dua orang ini seperti ini? Maka dua orang yang membawaku di dalam mimpi mengatakan, Mari kita berangkat ke tempat yang lain. Mari kita berangkat ke tempat yang lain. Kemudian kami pun berangkat ke tempat yang kedua. Di tempat yang kedua, kata sahabat dalam mimpinya, aku melihat seseorang yang terlentang di atas kedua tengkuknya. Terlentang di atas kedua tengkuknya.
sedangkan ada orang lain berdiri di sampingnya sambil membawa pengait besi, memegang salah satu samping wajahnya dan memotong-motong dagunya sampai tengkuknya. Jadi di dalam mimpi, di tempat yang kedua, sahabat ini dibawa kepada dua orang, satunya berbaring, satunya bagian merobek-robek tengkuknya, merobek-robek mulutnya, merobek-robek dagunya sampai ke tengkuknya. Dari tenggorokannya, dari matanya, dipotongnya sampai tengkuknya. Maka sahabat itu pun kemudian merasa heran dengan apa yang dia lihat. Subhanallah, kenapa dua orang ini? Namun kedua orang yang membawa dalam mimpinya mengatakan, mari kita pindah ke tempat yang lain dulu sebelum kami jelaskan apa maksud yang engkau lihat. Akhirnya sahabat ini dalam mimpinya dibawa oleh dua orang tadi ke tempat yang ketiga. Maka kami, kata sahabat tersebut, melihat sebuah tungku yang besar, dan tungku tersebut mengeluarkan suara yang bergemuruh. Dan ternyata di dalam tungku itu ada laki-laki dan wanita yang telanjang. Dan ternyata mereka sedang direbus hidup-hidup. Sedang direbus dengan api yang panas, di dalam air yang panas, sehingga bergemuruh di dalam tungku yang besar tadi. Maka saya bertanya, subhanallah, apa yang sebenarnya terjadi dengan orang ini sehingga dia direbus hidup-hidup di dalam tungku yang besar, di dalam air yang panas? Maka orang yang membawaku tadi hanya mengatakan, ayo kita pindah ke tempat yang lain, yaitu ke tempat yang keempat. Maka aku pun terus berangkat dan tibalah ke tempat yang keempat, yaitu mendatangi sebuah sungai. Yang sungai ini merahnya seperti darah. Dan di dalam sungai itu, kata sahabat tadi, aku melihat seorang laki-laki berenang. Sedangkan di tepinya ada orang yang mengumpulkan banyak bebatuan. Setiap laki-laki yang berenang di sungai darah tadi menepi, maka laki-laki yang di tepi sungai itu disebutkan memasukkan mulutnya dengan bebatuan. Setiap kali ke tepi, mulutnya dimasukkan batu. Setiap kali ke tepi, mulutnya membuka dan disuapi batu. Maka saya bertanya, kata sahabat, ada apa dengan kedua orang ini? Satu berenang di sungai darah, setiap menepi, sama orang yang di tepi disuapi batu mulutnya. Ada apa dengan dua orang ini? Kemudian kedua orang yang membawaku di dalam mimpi mengatakan, ayo kita pergi ke tempat yang lain dulu. Maka pergilah diriku ke tempat yang kelima. Di tempat yang kelima, kata sahabat tersebut dalam mimpinya, aku melihat sosok wajah yang menyeramkan sekali. Wajah yang menyeramkan, yang keseramannya itu, kata sahabat, aku tidak pernah melihat sebelumnya makhluk seseram itu. Maka aku pun bertanya kepada dua orang yang membawaku, mengapa orang ini kok seram sekali wajahnya? Maka orang yang membawaku mengatakan, ayo kita pindah ke tempat yang lain terlebih dahulu, yaitu tempat yang keenam. Maka lantas kami pun mendatangi sebuah kebun.
Di dalam kebun itu berisi warna, kemudian musim semi, dan di antara dua tepi kebun itu terdapat seorang yang jangkung, yang nyaris aku belum pernah melihat manusia yang kepalanya memanjang di langit seperti itu. Dan sekitar orang itu terdapat banyak anak kecil yang pernah aku lihat. Maka saya bertanya, apa ini sebenarnya? Siapa mereka ini? Maka dua orang yang membawaku mengatakan, ayo kita pindah ke tempat yang lain dulu, yaitu tempat yang ketujuh. Maka kami pun berangkat melanjutkan perjalanan hingga kami mendatangi sebuah kebun yang besar, yang aku belum pernah melihat kebun sebesar itu, dan kebunnya indah sekali. Dan keduanya mengatakan, naiklah engkau, naiklah engkau. Maka kami pun naik, dan kami berakhir ke sebuah kota yang dibangun dari batu bata emas dan perak. Lalu kami tiba di pintu kota, kami minta dibuka, maka pintu kota pun dibuka untuk kami. Maka kami pun masuk dan kami disambut oleh beberapa orang, yang orang itu, kata sahabat, separuhnya tampan dan separuhnya jelek. Jadi separuhnya tampan, separuhnya jelek. Maka setelah melihat hal ini, keduanya mengatakan kepada mereka, pergilah kalian semua. Lantas mereka yang separuh tampan separuh jelek tadi pergi sampai di sebuah sungai. Kemudian mereka masuk ke dalam sungai tersebut yang airnya warna putih bersih, dan mereka mandi di dalamnya. Kemudian semua kotoran hilang darinya, dan keduanya menjadi manusia, dan semua yang separuh jelek tadi menjadi tampan dengan sempurna. Maka dikatakan kepadaku, sesungguhnya sungai inilah yang disebut dengan sungai yang bersumber dari surga Aden, dan inilah sungai surga Aden, dan disinilah, kata dua orang yang membawaku, tempat tinggalmu. Jadi sahabat ini sebelum meninggal, dia telah dikhabarkan dalam mimpinya bahwasanya tempat tinggalnya adalah surga Allah tabaraka wa ta'ala. Kemudian keduanya mengatakan, inilah tempat tinggalmu. Maka aku menjawab, semoga Allah memberkati kalian berdua. Maka sekarang, kata sahabat, biarkan aku untuk memasuki tempat rumahku, hunianku. Maka dua orang yang membawa tadi mengatakan, kalau sekarang belum waktunya untuk masuk ke dalam rumahmu. Kalau sekarang belum waktunya engkau memasukinya. Maka semenjak semalaman aku telah melihat peristiwa yang aneh dan mencengangkan. Aku telah melihat bersama kalian berdua peristiwa yang aneh dan mencengangkan, mengherankan. Maka sekarang tolong kabarkan kepadaku arti yang sebenarnya dari apa yang aku lihat dari 7 kejadian ini. Khabarkan kepadaku. Maka akhirnya dua orang yang membawanya tadi mengkhabarkan kejadiannya. Yang mana sebenarnya dua orang yang membawanya ini adalah malaikat yang masuk ke dalam mimpinya. Maka adapun laki-laki yang pertama yang kau lihat, yang kepalanya dipecahkan dengan batu, maka malaikat mengatakan, sesungguhnya itu adalah orang yang dulu di dunia belajar Al-Quran, membaca Al-Quran,
tadarus Al-Quran, namun dia menolak isi Al-Quran, tidak mengamalkannya. Dulu di dunia dia tidur, yang tidurnya sampai meninggalkan solat wajib, maka disiksa di alam kuburnya dengan dipecahkan kepalanya. Utuh kembali dipecahkan lagi, utuh kembali dipecahkan lagi. Maka siap-siaplah orang yang meninggalkan salat, dan siap-siaplah orang yang tidak mau mengamalkan Al-Quran, akan dipecahkan kepalanya di alam kuburnya. Dan inilah hari yang sangat menyakitkan bagi orang-orang yang ingkar kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Adapun orang yang engkau datangi, yang kedua, yang dagunya dibelah oleh kawannya sampai tengkuknya, yang tenggorokannya dibelah sampai dagunya, yang matanya dibelah sampai tengkuknya. Dulu dia itu seseorang yang berangkat dari rumahnya, lantas dia suka berdusta kemana-mana. Maka orang yang suka berdusta atau pendusta akan dirobek-robek mulutnya di alam kuburnya, di alam barzakhnya. Adapun laki-laki dan wanita, peristiwa yang ketiga yang engkau lihat, yang telanjang dalam sebuah tungku yang besar, yang direbus hidup-hidup dalam air yang mendidih, itu adalah dulu laki-laki dan wanita yang suka berzina ketika di dunia. Yang suka berzina ketika di dunia, maka disiksa di alam kuburnya, direbus dalam tungku hidup-hidup. Adapun yang keempat, yang engkau lihat dalam sungai darah, setiap kali menepi, buka mulut, disuapi batu. Itu adalah dulu orang yang ketika di dunia suka memakan harta riba. Ini menunjukkan riba sudah ada siksa kuburnya. Maka barang siapa yang masih bergelimangan riba, masih cinta riba, maka siap-siaplah mendapatkan akibatnya di alam kuburnya, makan batu dan tidak berhenti berenang di dalam sungai darah, dikarenakan dia telah memakan harta riba dikala di dunia. Kemudian yang kelima, adapun laki-laki yang raut mukanya menyeramkan, yang engkau lihat, yang engkau katakan tidak pernah ada yang lebih seram daripada itu, sesungguhnya itu adalah malaikat Malik, wajah dari penjaga neraka Jahannam. Jadi menyeramkan sekali. Kemudian yang keenam, adapun laki-laki jangkung yang engkau lihat di taman bersama anak-anak kecil, maka itu adalah Nabi Ibrahim alaihi salam. Nabi Ibrahim alaihi salam. Itu adalah Nabi Ibrahim alaihi salam. Adapun yang berikutnya, yang engkau lihat orang yang separuh tampan, kemudian separuhnya jelek, itu adalah orang yang dulu di dunia suka beramal soleh, tapi juga suka berbuat dosa. Maka orang yang suka berbuat dosa, suka berbuat amal soleh, di hari kiamat, di alam kuburnya, dia separuh tampan, separuh jelek. Begitu juga di hari kiamat, separuh tampan, separuh jelek. Tetapi setelah dimasukkan ke dalam sungai surga, sungai Aden, maka jadilah dia sempurna ketampanannya. Maka inilah kejadian yang dialami oleh sahabat dalam mimpinya. Dan mimpi sahabat ini dibenarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
Dan ini menunjukkan adalah karamah yang Allah berikan ke sahabat sehingga bisa menyaksikan di dalam mimpinya kejadian setelah mati seseorang. Maka hendaknya kita semua menyadari bahwasanya kehidupan dunia ini adalah tempat ujian, bukan tujuan. Barang siapa yang lulus ujian, selamat setelah matinya. Maka barang siapa yang tidak lulus dengan ujian ini, maka siap-siaplah dia mendapatkan siksa di alam kuburnya dan siksa setelah bangkitnya hari al-qiyamah. Maka mudah-mudahan Allah tabaraka wa ta'ala menguatkan iman kita semua, memberikan kita kesabaran dalam menjalani kehidupan dunia ini, memberikan kita keistiqomahan dalam menjalani kehidupan dunia ini, dan menyelamatkan kita semua dari perbuatan dosa. Sesungguhnya dosa akan berakibat buruk bagi seseorang fid dunya wal akhirah. Bahkan setelah masuknya ke alam kubur, dia akan merasakan siksa yang pedih akibat dosa yang dia kerjakan. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Maka mudah-mudahan sedikit kisah siksa yang dialami penghuni kubur ini menyadarkan kita semua sehingga kita kembali kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Dan tidak ada yang lebih menyiksa seseorang daripada siksaan setelah kematiannya. Adapun penderitaan dunia, kesusahan dunia adalah kesusahan yang menipu. Adapun kesusahan yang sebenarnya adalah kesusahan setelah kematian seseorang. Maka persiapkanlah diri kita baik-baik untuk menghadapi hari yang sangat sulit, yaitu hari setelah matinya seseorang. Wallahu ta'ala alam bisawab. Naktafi bihadzal qadar. Kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.